Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kali ini saya mau membahas tentang permasalahan-permasalahan di dalam sarang perkutut ya. Mulai dari telurnya yang tertimbun sarang, telurnya pecah, ataupun telurnya rusak karena tidak menetas. Oke, langsung aja. Yang pertama, saya bawa contoh. Ya, saya bawa contoh. Ini yang saya buat contoh adalah pengalaman saya memakai sistem sarang menjalin. Ya. Oke, yang pertama, kenapa telur perkutut kita sering tertimbun sarang? Ya. Itu yang pertama, alasannya ini. Karena saya pakai daun cemara. Ini yang saya rasakan, yang saya alami, yang saya amati. Kenapa telur tertimbun? Itu karena penataan sarang kita. Ya, penataan daun cemara ini kurang padat. Ya, jadi nyusunnya sarang ini kurang padat. Ya, jadi ketika kita membuat sarang, Anda bisa cek di video yang saya yang lalu. Dan cara membuat sarang perkutut yang baik bagaimana? Ya, diputar-putar secara searah seperti ini. Saya buatkan contoh saja ya, gini. Ini harus benar-benar padat teman. Ini harus benar-benar padat supaya apa? Tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Setelah itu kita taruh, kita tekan-tekan semepet mungkin ya, semepet mungkin. Dan yang draping seperti ini, yang kurang rapi, ini dirapikan. Ataupun kita ambil, kita taruh di bawah. Gunanya apa? Untuk pancingan perkutut kita. Ketika perkutut kita birahi, merespon naluri alamiahnya mencari sarang. Ya, oke. Loh mas, di alam liar itu susunya cuma simple, nggak pakai seperti itu. Itu di alam liar. Beda karakter perkutut ternak dengan di alam liar. Oke ya. Yang pertama, kepadatan harus dijaga. Itu penyebab kenapa telur perkutut kita tertimbun oleh sarang seperti ini. Kadang nyungsep ke sini, nyungsep ke sini. Itu penyebabnya itu. Karena kurang padatnya sarang yang kita buat. Ya, ini ketika tekan dengan kuat, ya, muternya tadi yang benar-benar muter supaya apa? Nyambung antara daun cemara satu dan daun cemara lainnya. Beda lagi kalau Anda pakainya rumput. Kalau rumput cukup ditaruh di bawah sini, biasanya nggak beresiko seperti ini. Kalau daun cemara bisa beresiko nyungsep tertimbun sarang. Oke? Paham ya? Kenapa telur perkutut kita tertimbun sarang? Yang kedua, penyebab kenapa telur perkutut kita tidak menetas. Sepengalaman saya, telur yang isi, yang tidak menetas padahal sarang baru kita ganti, ya kan? Penyemprotan antiseptik juga sudah, makanannya terjamin, kok masih tidak menetas? Itu apa kendalanya mas? Kendalanya angkremnya perkutut itu tidak sempurna. Tidak sempurna dalam arti karena sarangnya, pembuatan sarang yang kita buat itu tidaklah rata, ya, tidaklah cekung seperti ini. Mungkin agak geser seperti ini. Nah, akhirnya telur jatuh ke sini. Ini akan menyulitkan indukan perkutut untuk mengkerami telurnya. Ya, akhirnya apa? Telur tidak menetas padahal embrio ada. Ini salah satunya saya amati seperti ini. Makanya penataan sarang ini haruslah kuat. Satu, jangan mudah goyah. Dan pembuatan sarang ini buat sesimpel mungkin. Ya, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak akan beresiko. Resikonya apa? Telur tertimbun, ya, dan kurangnya padat tadi. Kalau kurang padat, telurnya tidak menetas tadi kan, karena gesernya ke samping. Ya, penataannya ini kan bisa geser. Walaupun mas, saya nata sudah rata, sudah bagus, tapi kenapa kok geser? Itu karena kurangnya padat tadi. Ya, jadi teman-teman bisa cek di dalam sarang perkutut Anda kenapa tidak menetas. Tetap ada masalahnya. Ya, tetap ada masalahnya. Di sini bisa Anda pelajari. Kurangnya nyaman sarang ataupun kurangnya padat sarang tadi. Oke?
Jadi padatnya sarang sangat mempengaruhi. Yang ketiga, kenapa telur sering pecah di sarang? Itu karena minimnya alas yang kita pakai. Jadi sekali lagi, alas ini cukup seperti ini saja. Jangan terlalu banyak, jangan sampai numpuk seperti ini. Ya, kalau numpuk terlalu tinggi, nanti resikonya akan jatuh juga. Ya, jadi masalah telur ini sangatlah riskan. Teman-teman harus hati-hati dalam membuatnya. Yang ketiga, kalau penataan sarang ini kurang rapat, biasanya akan diorak-arik. Ya, akan diorak-arik dalam arti dicabutin, dijatuhin semua. Tempat saya ada indukan seperti itu. Ya, beberapa indukan yang memang karakternya sangat agresif sekali. Ketika saya buatkan sarang, jatuhkan. Buatkan sarang, dicabutin lagi, ditata lagi. Maunya dia itu ditata dengan kemauan dia, tetapi malah tidak jadi. Ya, jadi teman-teman usahakan sepadat mungkin, karena resikonya tiga tadi. 1, telur tertimbun. 2, telur tidak menetas karena goyangnya tataan kita, akhirnya telur gelundung kanan, gelundung ke kiri, yang mengakibatkan perkutut kita sulit untuk mengkerami telurnya. Yang ketiga, kalau kurang padat, yang jelas diorak-arik. Kalau perkututnya agresif, malah dijatuhkan semua. Ya, dijatuhkan semua. Itu masalah telur ya. Masalah telur yang ditimbulkan dari kurang padatnya penataan ini. Selanjutnya masalah piyek. Kalau penataan sudah bagus, telur sudah menetas, tetapi piyek mati, itu penyebabnya apa, Mas? Nah, salah satu penyebab perkutut mati di sarang itu adalah bakteri. Anda bisa cek dalam perkutut Anda, anakan perkutut Anda yang mati itu Anda cek. Rata-rata pembusukan di perut anakan perkutut tersebut, busuk. Ya, bahkan ada teman yang sudah memeriksakan itu malah dibawa ke dokter, itu hatinya yang kena. Ya, jadi jeroannya rusak. Jadi teman-teman, kalau perkutut Anda mati di dalam sarang, posisi masih piyek, itu yang satu penyebabnya bakteri. Ya, bakteri sangat mendominan dalam kesehatan perkutut kita. Makanya saya sering mengatakan, di musim penghujan seringlah semprot antiseptik. Antiseptik itu mereknya apa saja lah. Anda beli di toko obat. Kalau saya pakai Iodosep, biasanya pakai Rodalon dan lain-lain. Intinya cari antiseptik untuk menetralisir kandang. Biasanya dipakai untuk kandang-kandang peternakan ayam potong. Ya, Anda bisa minta di sana juga, pesan di sana juga bisa. Oke? Nah, yang pertama penyebab anakan kutut mati di sarang adalah bakteri. Yang kedua, tidak diloloh oleh indukannya. Nah, tidak diloloh indukannya ini biasanya terjadi mulai perkutut umur 3 harian. Jadi sehari 2 hari biasanya masih diloloh. Biasanya umur segitu. Kalaupun matinya nanti dijatuhkan, berarti ada indikasi bakteri tadi. Kalau umur matinya di atas 3 hari, itu indikasi tidak diloloh. Nah, tidak diloloh itu disebabkan apa? Yang pertama, indukan stres. Stres dalam arti di sini dia mendapat perlakuan yang tidak biasa. Dalam arti posisi anak kecil dipindah, itu bisa jadi acuan. Yang kedua, pola makan yang tidak teratur, ya. Makanya biasanya pakai pur full, ternyata purnya habis, kita tidak tahu. Itu juga akan menyebabkan kematian pada ian perkutut kita. Ataupun kalau sudah besar, umur 10 hari ke atas, kok mati? Padahal tidak bakteri, semprotan sudah ada dan lain-lain. Kita cek ternyata temboloknya kosong. Berarti ini tidak diloloh. Penyebabnya apa, teman? Penyebabnya biasanya itu sering terjadi di musim kemarau. Penyebabnya adalah air minum yang terlalu panas. Nah, jadi air minum yang terlalu panas, yang indukannya saja minum itu kemanasan. Biasanya indukan memilih tidak meloloh anaknya dengan alasan airnya panas tadi. Makanya di video-video yang lalu di musim kemarau, saya itu sering keliling kandang cuma grojok air minum saja. Itu alasannya itu, teman. Jadi untuk membantu indukan itu minum untuk anaknya, ngeloloh anaknya. Kalau nggak kita siram, itu nanti saya takutkan nggak diloloh. Lu, Mas, tempat saya itu nggak saya siram.
saya biarkan saja panas ya masih dilolo. Nah, ada kemungkinan induk seperti itu juga ada. Tetapi ingat teman, air minum yang terlalu panas yang dipaksakan oleh indukannya minum dan untuk ngelola anaknya, ini resikonya sangat besar. Yaitu apa? Peradangan, tenggorokannya rusak. Ya, kadang Anda bisa cek kalau musim kemarau itu yang sering itu biasanya mentol di sini. Anak-anak perkutut itu ada benjolan di sini, ataupun memar merah di sini. Itu karena apa teman? Ya karena perkutut kita kena air panas tadi. Ya, peradangan. Air yang sangat panas akan sangat menyiksa perkutut kita ketika kita minum. Ketika diminum. Mau tidak mau adanya itu, ya. Kalau indukannya terlalu baik kepada anaknya, yang terjadi akan dipaksakan minum tadi karena indukan nggak tega melihat anaknya sakit. Nggak tega melihat anaknya kelaparan, makanya terpaksa diminumin, yang akhirnya akan malah jadi beban penyakit kepada anak-anak itu tersebut, ya, peradangan. Nah, kalau peradangan susah teman, obatannya susah. Kalau saya pakai daun saga ataupun larutan penyegar biasanya saya pakai itu. Tetapi ya kebanyakan nggak tertolong kalau sudah radang karena susahnya nelen gitu, susahnya milet saja susah. Padahal kalau yang seperti itu harusnya pakai pur ayam. Apalagi kalau cuma milet saja, pertumbuhannya akan terganggu. Ya, yang terakhir, masalah yang terjadi di sarang biasanya ya sudah saya bahas sebenarnya. Anakan dan indukan sering mati di sarang ataupun anakan cacat. Berarti belum terakhir. Anakan cacat itu terjadi karena apa? Terjadinya penumpukan kotoran yang sangat keras di dalam sarang ini, sehingga pijakan anakan tersebut nggak ada. Untuk nyengkram nggak bisa. Karena apa? Cuma kotoran kering. Jadi anakan tersebut seperti tinggal di atas aspal, tinggal seperti di atas bongkahan tanah, dan ini akan menyebabkan cacat anakan perkutut kita. Yang terakhir, indukan mati di sarang sering terjadi kan? Nah, bahkan nggak sering, pernah terjadi kan? Ini penyebab salah satu ya seperti awal tadi. Penyebabnya seperti awal tadi yaitu karena bakteri. Sering-sering semprot antiseptik karena ini adalah salah satu penunjang pembasmi kuman dalam peternakan kita. Semoga bermanfaat. Salam mingkutut sopai patut.